Hari Komunikasi diperingati pada tanggal 17 Mei setiap tahunnya. Tujuan dari peringatan tersebut adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya komunikasi dalam menghadapi tantangan dunia di era digital zaman sekarang ini. Lalu pada kesempatan kali ini, saya Ihsan Karim selaku wartawan dari majalah Nirmala akan membahas seputar komunikasi dalam bidang pendidikan. Kali ini saya akan menjelajahi kampus Untirta yang memiliki jurusan ilmu komunikasi yang dimana tiap tahunnya jurusan ilmu komunikasi ini menduduki peringkat pertama pada tes ujian seperti SNMPTN, SBMPTN maupun ujian tes mandiri. Namun, kali ini saya tidak membahas tentang jurusan ilmu komunikasi yang ada di Untirta lebih dalam. Tetapi saya ingin membahas mengenai urgensinya komunikasi terhadap kehidupan manusia dalam kesehariannya dengan beberapa narasumber yang juga mahasiswa jurusan komunikasi. Menurut saya banyak orang memandang sebelah mata tentang ilmu komunikasi karena kan kita komunikasi bla bla bla, pemikiran negatif seperti itu. Menurut saya itu setelah saya terjun sebagai mahasiswa ilmu komunikasi sekarang, bahkan saya kaget ternyata banyak banget ya komunikasi yang saya tidak ketahui kayak gitu, dan caranya bagaimana, fungsinya bagaimana, taktiknya bagaimana, saya itu masih kaget sebagai mahasiswa ilmu komunikasi. Seperti saya belajar komunikasi antar pribadi, komunikasi antar kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi antar personal, komunikasi antar budaya, yang dimana itu sangat luas dan sangat spesifik, dan menurut saya sebagai mahasiswa komunikasi sangat seru untuk belajar ilmu komunikasi. Terima kasih. Ilmu komunikasi itu belajar tentang apa aja? Ilmu komunikasi itu karena menyesuaikan zaman, jadi kita belajar mulai dari komunikasi secara langsung ataupun secara digital. Nah, komunikasi secara langsung itu seperti komunikasi antar pribadi ataupun komunikasi massa. Sedangkan untuk secara digital itu kita seperti digital marketing, mobile jurnalistik, dan masih banyak hal lainnya. Dalam ilmu komunikasi juga dicabangkan dalam beberapa konsentrasi, kayak misalnya ada jurnalistik, marketing komunikasi, juga hubungan masyarakat, dan masing-masing dari konsentrasi tersebut menurut saya ya menjalankan fungsi komunikasinya meski dengan gaya penyampaian yang berbeda. Mungkin segitu untuk kalau misalnya komunikasi belajar apa-apa. Tapi kebetulan kalau saya dan teman-teman saya kerjaannya cuma kongko saban hari. Oke, selanjutnya, apakah ilmu komunikasi masih relevan? Menurut saya masih relevan karena semaju-majunya teknologi, manusia tetap butuh adanya interaksi, dan dalam proses interaksi itu sebenarnya banyak yang bisa dikaji seperti teori-teori komunikasi yang kita pelajari. Oke. Ilmu komunikasi itu mempelajari tentang apa aja? Di sini saya akan menjawab. Ilmu komunikasi itu mempelajari tentang beberapa hal. Yang pertama, kita dapat mempelajari public speaking, news writing, bahkan desain komunikasi visual juga kita pelajari di ilmu komunikasi ini gitu. Jadi bukan cuma komunikasi lewat mulut, tapi bisa komunikasi lewat Apakah pembelajaran komunikasi ini masih relevan untuk saat ini? Menurut saya relevan banget karena pembelajaran ilmu komunikasi ini, karena kan ilmu komunikasi ini jarang banget kan gak ada peminatnya, pasti selalu ramai peminatnya maupun univ negeri ataupun swasta. Jadi menurut saya masih relevan untuk saat ini. Komunikasi masih relevan. Menurut saya masih relevan karena semaju-majunya teknologi, manusia tetap butuh adanya interaksi, dan dalam proses interaksi itu sebenarnya banyak yang bisa dikaji seperti teori-teori komunikasi yang kita pelajari. Oke. Pembelajaran komunikasi masih tetap relevan dan juga penting untuk saat ini maupun di masa yang akan datang, karena keterampilan komunikasi yang efektif dapat membantu kita dalam berbagai macam konteks kehidupan. Contohnya, dalam hubungan interpersonal, dengan keterampilan komunikasi yang baik, kita dapat dengan mudah membangun relasi atau hubungan dengan orang lain, atau dalam memecahkan masalah, kita dapat dengan mudah memecahkan suatu konflik atau sebuah masalah dengan
keterampilan komunikasi yang baik. Maka dari itu, pembelajaran komunikasi masih sangat relevan untuk saat ini. Sendiri itu sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana dengan cara kita berbicara dengan orang yang lebih tua atau dengan orang yang lebih muda. Adab-adab seperti itu juga masih terpakai di era digital saat ini, dan juga banyak banyak pekerjaan yang membutuhkan ilmu komunikasi yang baik. Contohnya seperti wartawan, seperti host, ataupun seperti pengacara pun juga memerlukan ilmu komunikasi yang baik gitu. Terus yang kedua, Apa penting komunikasi? Menurut saya sangat penting karena bagi kita sebagai manusia dalam kehidupan sehari-hari kita pasti akan berinteraksi dan komunikasi merupakan jembatan atau alat untuk kita bisa melakukan interaksi tersebut. Seberapa penting komunikasi dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya sangat penting untuk sehari-hari karena kita sebagai manusia, yaitu makhluk sosial, pasti berkomunikasi dengan sehari-hari. Sangat penting ya untuk manusia, karena kita ini makhluk sosial. Toh se-introvertnya orang pasti pernah berkomunikasi, baik itu dengan gestur, dengan lisan, atau dengan apapun itu menunjukkan pesan yang disampaikan. Keren nggak? Asik. saja penting ya, karena kita manusia, kita perlu bersosialisasi ataupun beradaptasi. Tentu saja ilmu komunikasi itu sangat penting. Jadi bagaimana cara kita mempelajari berbicara dengan orang, berbicara dengan masyarakat gitu. Komunikasi dalam kehidupan sehari-hari tentunya sangat amat penting. Terlebih sebagai makhluk sosial, kita memerlukan komunikasi untuk bisa berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, kita juga bisa mengungkapkan pikiran, ide, gagasan, dan juga perasaan dengan cara berkomunikasi. Gak hanya itu, dalam kehidupan sehari-hari, dengan berkomunikasi, kita bisa mempererat hubungan dengan orang lain, bisa meningkatkan rasa kepercayaan satu sama lain, dan juga bisa memecahkan suatu masalah. Oleh karena itu, komunikasi sangat amat penting dalam kehidupan sehari-hari. Ya baik, barusan saja kita sudah melihat jawaban dari beberapa narasumber yang dimana narasumber tersebut adalah mahasiswa jurusan ilmu komunikasi. Jadi kita tarik kesimpulannya bahwa komunikasi hingga saat ini masih tetap dipakai di kalangan manusia. Jadi ilmu komunikasi masih sangat relevan hingga saat ini. Meskipun banyak teknologi yang sudah semakin maju, namun tidak menutup kemungkinan manusia tetap menggunakan komunikasi sebagai sarana untuk bersosialisasi. Saya Ihsan dari Nirmala melaporkan.